profesional. Dan di sini udah kehadiran Kak Amin. Halo, selamat sore Kak Amin. Nah, di sini juga sebelah sini ada kakak penyelam, yang satunya ada Kak Eka. Halo Kak Eka. Nah, di sini masing-masing kita lihat kakak penyelamnya membawa sebuah ember, di mana embernya berisikan makanan. Makanannya ada apa aja sih? Tuh, makanan yang dibagikan dan dibawa oleh kakak penyelam saat ini ada berupa potongan ikan kembung, ada juga ikan selat, ada baby octopus atau gurita, dan juga ada beberapa potongan udang kecil. Di sini kenapa makanannya bervariasi? Jadi karena ikan-ikannya juga banyak yang pengunjung, makanya makanannya bervariasi. Masing-masing kakak penyelam membawa sebanyak 25 kg makanan, yang artinya kakak penyelam masing-masing totalnya membawa sebanyak 50 kg. Wah, banyak ya pengunjung. Dan acara pemberian makan ini itu sehari berlangsung 3 kali. Artinya seluruh ikan-ikan di sini itu satu hari mampu menghabiskan sebanyak 150 kg makanan. Wah, luar biasa. Banyak sekali ya. Nah, kita kenalan yuk dengan biota-biotanya. Nih, kita lihat. Di sini ada Kak Amin yang lagi menyuapi salah satu biota yang cukup besar. Tuh, diputer-puter ya ikannya. Ada yang tahu nggak ini namanya ikan apa? Ikan pari. Betul, ikan pari itu berbahaya atau tidak? Bahaya ya, betul, karena ikan pari ini memiliki sebuah duri, dan durinya ini mengandung racun. Nama racunnya adalah racun serotonin. Jadi, kalau racunnya mengenai atau menancap di bagian tubuh manusia, terkena di bagian kaki, di bagian tangan, itu bisa menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Nah, cukup mengerikan ya. Namun apabila tertancap di bagian organ yang lebih vital lagi seperti di bagian dada, kena jantung, terus sama kepala bagian belakang, itu juga bisa menyebabkan yang namanya kematian. Karena pernah tahun 2006 ada juga seorang pemburu buaya, namanya adalah Steve Robert Irwin, di mana Steve Robert Irwin ini dia tertancap di bagian jantung hingga dia meninggal dunia. Jenisnya apa Kak? Jenisnya adalah ikan pari macan. Pengunjung bisa melihat koleksi ikan pari macan di akuarium Sitarto. Lanjut, nih tadi kita lihat ikan pari itu makannya diputer-puter. Kenapa sih Kak Dinda? Nah, jadi jawabannya adalah supaya insting memburu ikan pari tidak hilang, makanya makannya diputer-puter. Oke, lanjut lagi. Walaupun dia memiliki duri yang beracun, ikan pari ini juga sedikit kurang beruntung di bagian tubuh lainnya. Kenapa? Karena ikan pari ini tidak memiliki dinding pipi yang besar. Jadi kalau makanannya terlalu besar, ikan pari ini akan memuntahkan atau melepaskan makanannya tersebut hingga nantinya bisa tertelan sama si ikan parinya. Lanjut, nih kita lihat lagi. Wah, di sini juga banyak segerombolan dari ikan-ikan kecil. Tuh, namanya adalah ikan botana yang di bawah. Ada juga segerombolan dari ikan besar, ikan giant trevally atau ikan kue gerong. Biasanya yang suka mancing nih khususnya ya, gak asing sama si ikan kue ini. Karena ikan kue ini biasanya itu jadi target utama sasaran saat memancing di laut. Kenapa sih hidupnya botana sama ikan kue ini berkelompok, bergerombol? Jadi karena memang dia bersifat alamiahnya itu adalah hewan yang berskuli, hewan yang berkelompok. Ternyata itu memiliki manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Yang pertama, itu memudahkan dalam mencari makanan. Yang kedua, memudahkan mendapatkan pasangan. Dan juga yang terakhir adalah sebagai bentuk pertahanan diri dari biota tersebut. Jadi biasanya kalau ada predator yang besar, ikan-ikannya bisa membentuk koloni yang lebih besar lagi. Jadi nantinya si predator biasanya enggan ya kalau kelompoknya banyak. Lanjut lagi pengunjung, selain ada ikan-ikan yang di sini ada juga ternyata hewan reptil loh. Tuh, hewan reptil memiliki tempurung. Ini namanya apa? Penyu apa kura-kura?
Ayo, kura-kura apa penyu? Emang berbeda? Beda, wah hebat. Sudah tahu ya sebagian di sini penyu sama kura-kura itu dua jenis hewan reptil yang berbeda. Karena banyak juga nih yang masih keliru kalau penyu dan kura-kura adalah hewan yang sama. Namun padahal adalah dua jenis yang sangat berbeda. Apa aja perbedaannya? Jadi kalau penyu dia adalah hewan reptil laut, hidupnya di air asin. Sedangkan kura-kura dia itu habitatnya atau tempat tinggalnya berada di air tawar. Biasanya umumnya di rawa-rawa, di sungai ataupun di air tawar biasa ya. Lanjut, kura-kura juga adalah hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, di mana kura-kura bisa hidup di daratan juga. Penyu bisa gak Kak hidup di daratan? Jawabannya adalah bisa. Jadi sebagian penyu nantinya umumnya saat usia 20 hingga 30 tahun, biasanya ini adalah usia reproduksi dan penyu-penyu betina akan kembali ke pantai untuk menetaskan telur-telurnya. Nah tuh, lagi disuapin sama Kak Amin penyunya. Jadi makanan favorit penyu kalau di Siwon Ancol itu dia sangat suka sekali sama yang namanya baby octopus atau gurita. Namun kalau di lautan sana, di lautan bebas, penyu ini makanan favoritnya adalah ubur-ubur ternyata atau jellyfish. Nah lanjut pengunjung, penyu ini adalah sudah tergolong hewan yang dilindungi. Usia penyu juga rentan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Yang di sini usianya berapa Kak Dinda? Jadi usia penyu yang ada di sini itu sekitar 40 hingga 50 tahun. Wah, udah tua ya dia ternyata ya. Nah, dan juga penyu ini jenisnya adalah jenis penyu sisik. Penyu sisik ini adalah jenis penyu yang paling langka yang ada di dunia. Ini didapatkan dari konservasi yang ada di Kepulauan Seribu Pulau Pramuka. Nah tuh kita lihat banyak sekali ya. Tadi kita lihat ada hewan yang berasal dari terumbuan karang, ada si ikan kerapu, tapi dia nggak muncul lagi. Nanti kita kenalan lebih lanjut kalau ikan kerapunya muncul. Nah di sini pengunjung lihat. Oh sudah ya Kakak Penyelam. Oke baiklah, terima kasih Kakak Penyelam. Bye bye. Ya sepertinya makanannya sudah habis. Terima kasih Kak Amin dan Kak Eka. Baik pengunjung, namun sayangnya saat ini sepertinya Kakak Penyelam sudah menghabiskan seluruh makanannya pada sore hari ini. Artinya acara pertunjukan pemberian makan ini sudah selesai. Pengunjungnya sudah pada puas apa belum? Belum. Yang